Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman KPPS, kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menggunakan alat bantu untuk mengisi model C hasil pada pemilu serentak 2024. Oke, jadi aplikasi ini berupa Excel ya, aplikasi dari Excel model C hasil. Jadi ini nantinya digunakan untuk membantu kita dalam mengisi atau mengecek isian kita di C hasil, baik itu PPWP, DPR RI, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten. Oke, baik, langsung saja bagaimana cara kerjanya. Silahkan. Yang pertama ini adalah tampilan awal. Teman-teman silakan ini diisi. Sebenarnya ini boleh diisi, boleh tidak ya, untuk provinsi, kabupaten, daerah pemilihan, kecamatan dan seterusnya. Karena nanti yang sebenarnya yang kita butuhkan itu kan angka-angkanya kan. Yang kita butuhkan untuk mengecek kebenaran dari angka-angka yang kita masukkan di dalam C hasil nanti. Tapi tidak apa-apa, kita kasih contoh saja. Kita Jawa Timur misalnya. Oke, ini aja sebagai contoh saja ya. Nah, nanti ini akan muncul di PPWP, DPR RI, DPD dan seterusnya. Nanti otomatis di dalamnya nanti muncul ini ya. Oke, kita lihat saja. Oke, yang pertama kita lihat untuk C hasil PPWP, pemilu presiden dan wakil presiden. Karena nanti yang kita hitung dulu itu adalah untuk presiden dan wakil presiden. Oke, kita klik. Oke, seperti ini ya. Nah, ini otomatis ini terisi karena kita sudah mengisi di halaman home tadi. Jawa Timur, Trenggalek, kemudian untuk kecamatan tadi belum kita isi, maka di sini adalah 0 ya. Oke, langsung saja. Sebenarnya ini tidak terlalu penting karena yang kita butuhkan nanti di bagian sini ya, di bagian tabelnya. Baik, langsung saja nanti yang kita isi ya, ini adalah bagian yang kuning. Oke, bagian kuning. Jadi tidak banyak teman-teman ya. Kuning ini, yang kuning ini, dan nanti kita del dulu. Nah, dan kuning ini. Nanti otomatis yang lain akan terisi. Oke. Baik, langsung saja kita coba kita isi ya teman-teman. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Ini DPT. Silakan nanti DPT-nya dimasukkan ya. Nah, DPT misalnya 120 itu ya. Ini misalnya berapa? 130 misalnya. Oke, nanti di sini akan muncul secara otomatis jumlahnya. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Oke, jadi dari jumlah 250 ini ya, 250 ini berapa yang menggunakan hak pilihnya. Jadi yang ke TPS untuk melakukan pencoblosan berapa? Silakan nanti ditulis di sini. Misalnya laki-laki 110, perempuan misalnya 120 gitu ya. Sebagai contoh saja. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan. Nah, nanti kalau misalnya di TPS teman-teman itu ada pemilih tambahan, silahkan juga dimasukkan di sini. Pemilih tambahan itu adalah pemilih yang dari daerah lain ya, dari daerah lain. Kemudian karena dia tidak masuk ke DPT ya, tidak masuk ke DPT kita. Nah, dia mengajukan pindah. Nah, ya, mengajukan pemilihan pindah, pencoblosan pindah tempat, maka nanti masuk di DPTB, daftar pemilih tambahan. Oke, kalau misalnya ada silahkan nanti diisikan. Misalnya laki-laki 1 gitu ya, perempuan 1 silahkan diisi. Tapi kalau misalnya tidak ada ya dikosongin saja. Oke. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus. Nah,
Khusus ini adalah pemilih yang tidak masuk di dalam DPT, tidak masuk di sini ya. Tapi dia berdomisili di sekitar TPS kita. Ya, berdomisili di sekitar TPS kita tapi tidak masuk DPT, maka dia boleh mencoblos ya. Dengan syarat membawa KTP elektronik maupun surat keterangan. Dan nanti untuk pencoblosannya itu di jam akhir ya, jam 12 sampai jam 1. Oke, silakan. Misalnya ada 1, misalnya kita isi saja 1. Oke, kemudian nanti di sini muncul dan otomatis di sini akan muncul hasilnya ya, jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3. Jadi ini 1 ini tambah 2 ini tambah 3 ini muncul di sini otomatis. Oke. Baik. Selanjutnya jumlah suara-suara yang diterima termasuk suara cadangan 2% dari DPT. Oke, nanti di sini silakan teman-teman isi sesuai yang diterima. Ya. Jadi surat suara yang kita terima, karena nanti biasanya sebelum pemungutan suara kita buka kotaknya ya, kita hitung surat suaranya. Jadi surat suara yang kita terima, misalnya untuk presiden berapa kita hitung, DPR pusat kita hitung, DPD kita hitung, kemudian DPRD provinsi maupun kabupaten kita hitung. Jadi masing-masing kita hitung, kemudian kita masukkan di sini ya. Nah, ini biasanya nanti ditambah 2%. Jadi dari sini, dari DPT 250 ini ya, nanti biasanya ditambah 2%. 2% dari 250 itu kira-kira ya 5 ya. Berarti 255. Ya, 255. Kita coba. Sama dengan 250 kali 2%. Oke, 5 ya. 5, tapi ini tidak pasti teman-teman, tidak harus 255 ya. Jadi nanti tergantung yang kita terima ya. Kalau misalnya kita hanya menerima 254 ya, kita tulis saja 254 ya. Kita tidak harus mengikuti 2% ini ya, karena nanti ini yang menghitung itu adalah PPS ya, yang menghitung surat suara yang kita terima itu adalah PPS, dihitung secara manual, jadi bisa saja salah hitung ya, mereka bisa saja salah hitung. Oke, silakan diisi saja, misalnya 255 kita terima. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan. Nah, jumlah surat suara yang digunakan otomatis itu sama seperti ini. Jumlah pengguna hak pilih ya, otomatis sama seperti ini. Jadi merah-merah ini sama ya. Yang saya kasih tanda merah ini sama. Jumlah suara-suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Misalnya ada pemilih sudah menerima surat, kemudian masuk ke bilik suara, ternyata dia salah coblos misalnya. Kemudian minta, atau mungkin rusak ya, dibuka sudah ada lubang misalnya, atau keliru coblos. Nah, nanti mereka masih bisa menukar surat suara yang baru, tapi dibatasi hanya 1 kali ya, bisa menukar 1 kali. Oke, misalnya ada yang rusak 2 misalnya ya, kita isikan 2. Oke, nanti di sini akan otomatis muncul ya, jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan, termasuk 2% tadi ya, termasuk ini sisanya ini, berarti ini dikurangi ini ya, 255 dikurangi 233 dikurangi 2, ini 20. Oke, sudah. Kemudian di sini ada lagi data pemilih disabilitas, silahkan ini diisi saja. Kalau memang ada, ini tidak mempengaruhi penghitungan ya, tidak mempengaruhi, ini hanya informasi saja. Silakan diisi saja, misalnya ada 1 ya, kita isi 1 saja, nanti muncul di sini 1. Oke.
Kemudian kita menuju ke halaman berikutnya ya, halaman 2. Nanti untuk yang asli ya, C hasil asli nanti ini silakan ditandatangani ya teman-teman. Nama-nama KPPS 7 itu ditandatangani dan saksi. Oke, langsung saja kita ke halaman kedua. Nah, halaman kedua ini adalah rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di sini kita tidak perlu menulis satu persatu di sini ya, coret-coret satu itu tidak perlu. Kita cukup langsung input hasilnya di sini. Jadi di plano ya, di C hasil plano yang besar itu setelah dihitung nanti akan kelihatan. Misalnya pasangan 01 mendapatkan 70 misalnya. Nah, langsung kita klik saja 70. 70. Nah, maka nanti otomatis di sini muncul nilainya ya 55 ya. Karena per kota ini nilainya 5 kan. Tapi kalau yang asli kan dicoret-coret itu ya. Oke, jadi nanti teman-teman hanya cross check. Nah, apakah ini betul? Kemudian yang baris ke 1 penuh, baris kedua hanya 2 kotak. Nah, nanti dicek saja. Kemudian di sini 60, 10. Nah, jadi nanti jangan lupa ya teman-teman. Di C hasil nanti juga seperti ini penulisannya. Di sini ada 60, di sini 10. Kemudian di sini ditulis 70 tulisan kapital ya. Tulisan huruf kapital. Kemudian di sini jumlah suara nanti diisi ya jumlahnya ini 60 ditambah 10 70. Ini untuk yang asli nanti ya. Kalau di sini tidak perlu, kita cukup menulis 70 di sini. Oke. Oke, kemudian untuk pasangan 02 misalnya, oke kita samakan saja. Semua 70 misalnya. Ya otomatis terisi. Ini juga 70. Nah, maka nanti di sini terisi dan jangan lupa nanti untuk arsirannya ya di yang asli ya, di C hasil yang asli. Nah, arsirannya jadi seperti ini posisinya. Kemudian yang ini juga jangan lupa. Oke, nanti ini ditandatangani. Oke, kemudian kita masuk ke halaman 3. Halaman 3 tidak perlu kita isi, maka di sini akan otomatis terisi di sini ya. Ya, kita tinggal cross check saja apakah yang kita tulis di C hasil di plano itu sesuai dengan ini atau tidak. Kalau nanti tidak sesuai, maka kemungkinan ada kesalahan penghitungan. Mungkin kita menghitungnya salah, menambahkan salah. Nah, jadi aplikasi ini untuk cross check ya, cross check saja apakah kita dalam menghitung itu sudah benar atau belum. Oke ya. Jadi hanya alat bantu untuk cross check saja. Oke. Ini selesai. Nah, ini yang merah ini harus sama ya. Jadi yang merah ini sama. Harus sama. Ini 233 ya. Ini harus sama. Baik teman-teman, ini untuk contoh pengisian dari model C hasil PPWP. Oke, untuk melanjutkan ke yang DPR, silakan teman-teman kembali ke home ini ya. Di tombol ini silakan diklik. Kemudian nanti kita masuk ke C hasil DPR RI. Oke, kita lihat. Oke, untuk C hasil DPR ini sudah terisi sama seperti yang ada di PPWP atau presiden tadi ya, karena ya pasti sama. Jadi ini terisi otomatis, kita tidak perlu mengisinya lagi. DPT 120 untuk laki-laki, perempuan 130. Hasilnya ini. Kemudian pengguna pilih dalam DPT ya ini sudah otomatis sesuai dengan di presiden tadi ya. Karena ya memang sama, harus sama ini ya. Jumlah ini juga sama. Oke. Ini jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Nah, kenapa ini tidak otomatis disamakan? Oke.
Karena surat suara itu dihitung manual ya, dihitung manual oleh PPS, yaitu tadi bisa jadi pada saat menghitung ya ada kekeliruan. Misalnya presiden jumlahnya sesuai misalnya 255. Nah, ternyata pada saat kita hitung untuk DPR itu ternyata hanya 254 misalnya. Maka di sini ya tetap kita tulis 254 ya. Jangan disamakan dengan presiden. Jadi intinya untuk jumlah surat suara yang diterima ya, termasuk surat suara cadangan, ini silakan nanti diisi sesuai yang kita terima. Jadi bisa jadi untuk presiden dan DPR itu bisa berbeda. Ya, bisa berbeda karena dihitung manual. Tapi mestinya sama ya. Harusnya sama sebenarnya. Tapi ya itu tadi, kalau ada kekeliruan ya. Jadi intinya kita tulis sesuai yang kita terima. Oke, kemudian jumlah surat suara yang digunakan otomatis sama seperti ini. Kemudian surat suara keliru coblos atau rusak, silahkan nanti diisi. Ya tentunya ini tidak sama seperti yang di presiden ya. Karena bisa jadi di presiden tidak ada yang rusak. Kemudian di sini ada yang rusak misalnya, atau ada yang keliru coblos. Karena DPR itu banyak, bisa jadi pemilih itu keliru dalam mencoblos. Maka dia bisa mengembalikan atau meminta lagi ya. Oke, nanti bisa kita kasih ya, tapi hanya satu kali. Oke, misalnya ini ada 2, kita isi 2 misalnya ya. Oke, terus nanti otomatis di sini muncul. Kemudian untuk ini juga sama, ini sudah terisi dari presiden tadi ya. Karena untuk disabilitas ya tentunya sama. Kalau presiden tadi hanya 1, di sini pasti juga ada 1 gitu. Oke. Kita menuju ke halaman kedua. Oke, untuk mengisi ini, jadi ini hanya alat bantu ya. Jadi untuk form nomor 2 atau halaman kedua, ini tidak sama ya, tidak sama seperti yang aslinya, C hasil aslinya. C hasil aslinya itu seperti ini. Ya, C hasil DPR. Kalau halaman satunya sama ya, kolom-kolomnya. Untuk halaman kedua seperti ini. Jadi halaman kedua sampai halaman ke-19 itu isinya partai. Jadi satu lembar partai ya. Jadi lembar kedua partai nomor urut 1, nanti ketiga urut 2, partai urut 2 dan nama calonnya. Seperti ini contohnya. Oke, misalnya ini ya. Nomor 1 PKB, ini Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian di bawahnya ini ada calon DPR-nya. Oke. Nah, nanti penghitungannya di sini ya, teman-teman. Di sini dihitung, dicoret-coret itu 5 ya, 55 setiap kotak. Kemudian nanti di sini hasilnya ditulis di sini. Di jumlah suara sah ditulis. Misalnya dapat 10 misalnya, ditulis 10. Nanti yang 1 disilang gitu ya. Nah, kemudian calonnya dapat berapa? Nanti ditulis di sini dan terakhir nanti dijumlahkan di sini, ya. Dijumlahkan di sini di poin B ini. Jumlah surat suara ya, jumlah suara sah partai politik dan calon. Oke, di sini dijumlah. Nah, hasil penjumlahan ini ya. Hasil penjumlahan dari masing-masing partai ini nanti kita masukkan di sini. Oke ya, masukkan di sini. Misalnya jumlahnya berapa? 10. Kita tulis 10. Oke, kita lihat di mana tadi? Nah, di sini ini partai PKB misalnya. Yang halaman ketiga berarti partai urut 2. Ini sudah terisi, nanti kita ambil bagian sini ya. Bagian jumlah suara. Jumlah suara sah berapa? Kita tulis lagi di sini. Jadi nanti di sini hanya kita tulis bagian jumlah akhir di bagian bawah ya dari masing-masing partai. Oke, kita anggap ini semua kita samakan saja ya biar adil itu. Kita isi semua
10 misalnya ya. Oke, 10. Nah, jumlahnya 120. Oke, ini sudah selesai ya, karena di bagian akhir ya, lembar ketiga kalau di sini. Kalau yang asli nanti di lembar ke-20 ini. Otomatis muncul ya 180. Ini ya dari sini. Kemudian surat suara tidak sah ini 53 otomatis terisi. Dan jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah jumlahnya ini sama seperti yang di atas tadi ya, yang merah-merah tadi, sel merah tadi. Oke, dan jangan lupa ini ya teman-teman, ini jangan lupa ditulis huruf kapital, kemudian di sini juga ya 53, di sini juga ditulis 53 gitu ya. Oke. Baik teman-teman, itu cara penulisan ya, atau ya penulisan dari DPR, C hasil untuk DPR RI. Nanti untuk DPR provinsi dan DPRD kabupaten ya sama seperti ini ya. Sama persis. Jadi kita di sini tinggal menulis hasilnya saja, menulis hasil dari masing-masing partai. Oke, kita kembali ke home. Nah, untuk DPD sekarang. Nah, untuk ini ya, provinsi dan kabupaten nanti sama seperti ini. Nah, sekarang kita lihat untuk yang C hasil DPD sebenarnya juga sama. Ini sudah terisi. Nah, ini yang belum terisi. Silakan sembarang, ini sesuai dengan yang kita terima 255 misalnya, atau mungkin kelebihan 6 misalnya. Ya kita tulis sesuai dengan yang kita terima. Ya, jadi tidak harus sama ini ya, sesuai yang kita terima, tapi ya biasanya ini sama. Harusnya sama sebenarnya. Oke, keliru joblos misalnya ada 1 ya, silahkan diisi 1. Nah, seperti ini sudah terisi. Kemudian yang kedua sama seperti tadi ya, sama seperti di DPR sebenarnya. Tapi di sini langsung nama-nama dari DPD. Silakan diisi misalnya 10. Ya, kita anggap semuanya sama 10 saja. Nah, sudah ya. Kakean ya. Oh, terlalu banyak ya. Oke, ini sampai didal ya, kelebihan. Oke, 220 ya misalnya. Oke, nanti di sini sudah muncul otomatis suara sah kan, dan suara tidak sah. Ini juga muncul sama dengan yang di atas. Oke, baik teman-teman, itu ya cara penggunaan dari aplikasi model C hasil. Jadi ini digunakan untuk membantu kita untuk cross check ya, mengecek apakah yang kita isikan ya, nilai-nilai yang kita isikan di dalam model C hasil itu sudah benar atau belum. Jadi bisa kita cek menggunakan aplikasi ini. Baik, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.